Ditampilkan pada suatu tengah malam, seorang supir truk berhenti di dekat hutan untuk buang air. Pada saat yang sama, sebuah van juga berhenti tidak jauh dari tempat itu dan seorang wanita keluar dari mobil tersebut. Si supir pun merasakan kehadiran sehingga menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Si supir mencoba mengabaikan, tapi kemudian terdengar suara-suara aneh sehingga melihat sesuatu dan tiba-tiba saja dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat semua serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan kembali bercerita tentunya tentang sebuah film dan kali ini berjudul Farjan atau dalam bahasa akamsinya Kapal Feri. Rilis pada tahun 2025 dan dibintangi oleh para aktor mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian yang berdomisili di Swedia sana. Jadi tidak perlu berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ternyata ada seorang bocah di dalam mobil yang berusaha kabur. Namun ketika nyaris berhasil, si wanita segera menyeretnya kembali lalu menyuntikkan obat penenang. Keesokan harinya, si wanita yang diketahui bernama Idet menyelinap masuk ke sebuah kapal. Ia melakukannya dengan mengemudikan van di antara kendaraan lain. Di lift, seorang gadis menyadari bahwa koper yang dibawa Idet bergerak dan ketika menuju ke kamar, seorang bocah bernama Albin juga memperhatikan koper itu sehingga Idet pun sadar lalu segera menutup pintu kamar. Albin. Setelah memastikan kondisi aman, Idet membuka koper itu dan terlihatlah bocah laki-laki yang sebelumnya ia bius bernama Walter. Walter kemudian tersadar dan kesal ketika tahu bahwa mereka sedang menuju ke Finlandia. Idet pun hendak membiusnya lagi, tapi Walter memohon agar diberi ampun dan berjanji akan bersikap baik sehingga Idet membiarkannya tetap sadar. Dan sebagai gantinya, mulut Walter ditutup sebelum meninggalkan kamar untuk mencari makan. Sementara itu terjadi kekacauan di kamar lain dan segera seorang petugas keamanan kapal Pia mendengar teriakan. Tapi ketika orang-orang yang terlibat dalam kekacauan tersebut muncul, mereka menjelaskan bahwa tidak ada apapun yang terjadi, semua aman. Salah satu dari orang itu bernama Dan, seorang penyanyi panggung. Setelah menenangkan Pia, Dan menemui penyanyi lain yang sedang naik daun bernama Nadia, yang mana kebetulan Nadia adalah idola Dan. Dan mengungkapkan bahwa dirinya dan Nadia seharusnya tampil bersama di atas panggung dan kemudian menyanyikan sedikit bagian dari lagunya, tapi para penari Nadia malah menertawakan. Jadi Nadia berusaha bersikap sopan meski tidak menyukai lagu itu. Nadia hanya menyarankan agar Dan mencari penyanyi lain yang lebih cocok. Dan pun harus menelan kepedihan setelah ditolak. Ketika Nadia tampil, Dan memperhatikan dari belakang panggung. Pia berkata bahwa menyenangkan sekali ada bintang sungguhan di kapal itu dan ucapan tersebut membuat Dan semakin merana. Tak lama kemudian, Dan mengeluarkan ponsel dari sakunya yang mana tanpa sengaja menjatuhkan sebungkus zat terlarang. Saat petugas baru bernama Bose mengambil benda itu, Dan buru-buru mengelak, bersumpah bahwa barang itu bukan miliknya. Meski begitu, Pia tetap harus melaporkan kejadian tersebut kepada kapten. Sementara itu di area penonton, seorang gadis bernama Lo memberitahu sepupunya Albin bahwa ia melihat ayah Albin yaitu Martin menengguk alkohol dan segera merasa khawatir karena seharusnya itu dilarang bagi Martin. Namun Albin menolak membahas masalah ini lebih jauh karena mengaku memahami kondisi sang ayah yang tertekan dengan suka duka kehidupan yang tak terelakkan meskipun tetap tidak membenarkan menenggak minuman. Kita pindah lagi ke Idet yang sedang berjalan di sekitar kapal bernama Baltic Charisma. Idet melihat seorang wanita bernama Marianne sedang sendirian. Idet kemudian mengikuti sampai ke bar. Tiba-tiba seorang pria kasar menabrak Marianne hingga minumannya tumpah dan mengenai baju. Marianne pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan noda pada pakaiannya. Idet kembali mengikuti ke toilet hingga nyaris berhasil melancarkan serangan. Namun sebelum itu terjadi, seorang pria bernama Goran datang menawarkan bantuan untuk membersihkan noda di baju Marianne. Setelah itu, Marianne dan Goran akhirnya pergi bersama meninggalkan toilet. Idet hanya bisa menghela nafas sembari menatap liontin yang ia bawa.
Kita pindah ke karakter lain, seorang pria bernama Tompa yang meninggalkan pesta bujangnya untuk menenangkan pikiran. Setelah menghubungi calon istrinya, Tompa mendadak mendengar suara bocah minta tolong. Tompa pun mengikuti suara itu hingga masuk ke sebuah kamar dan menemukan Walter bersembunyi di balik tempat tidur. Tompa pun segera meraih telepon untuk menghubungi petugas, namun dari aksi itu terlihat jelas bahwa Walter dan Edith adalah makhluk penghisap darah atau vampir. Walter kemudian menendang tubuh Tompa yang tergeletak di lantai. Tiba-tiba Tompa terbangun dan memuntahkan semua giginya. Gigi-gigi lama itu rontok karena gigi baru yang lebih tajam sedang tumbuh. Kini Tompa juga berubah menjadi vampir, tapi bukan vampir sadar seperti Walter dan Edith. Tompa menjadi makhluk buas tanpa akal, seolah hanya digerakkan oleh rasa lapar. Walter memegang tangannya lalu mengatakan bahwa ia harus makan. Sementara itu di koridor, seorang wanita mabuk tidak sengaja menjatuhkan kuncinya. Edith mengambil kunci atau akses card itu dan menawarkan bantuan untuk membawa wanita mabuk tersebut. Namun alih-alih membawa ke kamar si wanita mabuk, Edith malah secara diam-diam membawa si wanita mabuk ke kamarnya sendiri. Kejadian itu sempat disaksikan oleh Pia dan Bose. Namun mereka tidak terlalu curiga karena memang semua sedang berpesta dan bergembira. Ketika tiba di kamar Edith, darah sudah berceceran di mana-mana. Walter juga sudah tidak ada, jadi Edith pun memutuskan untuk memangsa si wanita mabuk. Di tempat lain, tepatnya penitipan anak, seorang gadis kecil naik ke perosotan. Namun ia tiba-tiba membeku ketakutan ketika melihat bola-bola di kolam bergerak sendiri. Tak lama kemudian Walter muncul dan mulai memprovokasi anak itu. Tapi gangguan tersebut terhenti setelah maskot kapal Baltic Charisma datang menghampiri, mengatakan tempat itu akan ditutup dan seharusnya anak-anak kembali ke kamar sekarang. Maskot itu juga mengajak Walter bicara, menanyakan orang tuanya. Walter mengatakan ayahnya sudah meninggal. Di lorong kapal, Edith terus mencari Walter. Ketika menemukan tempat penitipan anak, ia mencium aroma vampir di dalam kolam bola. Edith pun bergegas ke meja resepsionis untuk meminta bantuan. Resepsionis meyakinkannya bahwa mereka bisa menemukan sang anak. Namun resepsionis itu membutuhkan nama dan nomor kamar Edith terlebih dahulu. Karena berada di kapal secara ilegal, Edith pun langsung pergi begitu saja. Sementara itu, Walter dan Tompa terus berusaha mencari seseorang untuk mereka mangsa. Tetapi kesempatan tidak kunjung muncul dan Tompa semakin putus asa karena rasa laparnya. Ketika pergi ke dek, mereka melihat seorang pria sedang berselfie ria. Pria itu memeriksa apakah foto-fotonya terlihat bagus, lalu ia menyadari ada Walter di belakangnya dengan ekspresi yang menyeramkan. Tiba-tiba Tompa kemudian mulai menghisap darah pria itu. Walter harus menghentikannya agar Tompa tidak terlalu mengambil banyak darah. Walter mengabaikan geraman Tompa dan memaksanya pergi bersamanya. Di dalam kamar, Albin dan Lou sedang menonton film bersama. Kegiatan mereka terganggu ketika Martin masuk dalam kondisi mabuk. Martin merasa keluarganya malu kepadanya, bahkan berpikir mungkin lebih baik jika mengakhiri segalanya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara Martin dan Lou, dan Martin menyindir tentang ketidakhadiran sosok ayah dalam hidup Lou. Ucapan tersebut tentu membuat gadis itu tersinggung sehingga meninggalkan kamar. Setelah Martin tertidur, Albin juga keluar dari kamar dan menemukan Lou yang berada di dek. Banyak hal yang diperbincangkan oleh Albin dan Lou, mulai dari urusan keluarga sampai cinta. Namun tiba-tiba saja momen itu terganggu oleh suara aneh dan ternyata berasal dari pria yang sebelumnya dimangsa oleh Tompa. Lou mengambil foto pria itu dan mengunggahnya di sosmed. Gadis itu mengira pria tersebut hanyalah seorang pemabuk biasa. Setelah Albin dan Lou pergi, pria itu selesai berubah menjadi vampir. Di arena karaoke, Dan bersenang-senang sambil mengkonsumsi zat terlarangnya di belakang panggung. Dan kemudian memperkenalkan dirinya sebelum membuka acara dengan nyanyiannya, namun tidak semua orang terkesan dengan penampilan itu.
Dan kemudian melanjutkan kegiatan haramnya, sementara para tamu bergantian bernyanyi. Pia lalu menghampiri, mengabari bahwa kapten meminta sampel urin, dan tentu saja situasi ini memperburuk kondisi Dan. Pada saat yang sama, di meja sebelah, terlihat Marian dan Goran semakin dekat. Bahkan wanita itu bergabung dengan teman-teman Goran untuk berbincang santai. Meski begitu, Marian tidak segan-segan mengungkapkan dengan tegas suatu candaan yang ia anggap keterlaluan. Ini kemudian mengejutkan kelompok bapak-bapak itu sehingga meminta maaf. Ketika salah satu tamu bernama Made mengambil alih panggung, Marian dan Goran mulai menari bersama dan memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke belakang panggung menikmati zat haramnya, sementara Walter dan Tompa tiba di tempat karaoke. Setelah beberapa waktu, nyanyian Made pun usai sehingga Dan kembali ke atas panggung. Entah apa yang terjadi, mungkin karena terlalu menghayati, hidung Dan mengeluarkan darah yang mana tercium oleh Tompa dan orang-orang sekitar hanya menyaksikan bahkan merekam semuanya dengan ponsel. Ketika Dan mencoba melayangkan pukulan, Tompa segera menggigit tangan penyanyi itu serta meminum darahnya. Sejenak kita pindah ke ruang staf, di mana Pia menjelaskan kepada Bose bahwa ia membenci Dan karena pria itu pernah menjalin hubungan yang tidak pantas dengan para remaja. Tiba-tiba saja mereka mendapat panggilan darurat untuk datang ke bar. Ketika mereka tiba, seorang mantan petugas keamanan kapal bernama Kale telah menahan Tompa. Pia dan Bose membawa Tompa pergi. Lagi-lagi, para penumpang hanya merekam dan menertawakan kejadian tersebut dan akhirnya kehilangan kesabaran dan mulai menghina semua orang. Karena itu, bartender menyeret Dan menjauh dari tempat itu. Så jävla patetiska! Mer, ta bort den skiten från den jäveln drunknar! Pada saat yang sama, Ida tiba dan melihat Walter. Tentu saja Walter langsung kabur ketika menyadari kehadiran sang ibu. Setelah kejar-kejaran kecil, Ida mengingatkan Walter bahwa para tetua sudah memburu mereka karena perbuatannya. Karena itu, mereka tidak bisa terus membuat kekacauan dan melanggar aturan. Sayangnya, bocah itu menolak patuh dan mengungkapkan bahwa diri telah menyebarkan vampirisme atau untuk mempermudah, saya sebut virus vampir di kapal, serta membuktikan dengan menunjukkan beberapa gigi di lantai. Kejar-kejaran kembali terjadi sampai akhirnya Idet yang muak kembali mengeluarkan obat penenang, namun No, help, she's hurting me. di dek kapal, Goran dan Marian masih nempel terus, sampai-sampai Goran mengungkapkan ingin menghabiskan malam bersama Marian. Ini tidak seperti yang dibayangkan, Goran hanya ingin mengobrol hal-hal yang lebih pribadi, tapi Marian yang panik memutuskan untuk beristirahat. Setelah mengurung Tompa, Pia dan Bose dipanggil untuk memeriksa kondisi Walter. Mereka menyimpulkan bahwa Walter adalah anak hilang yang sebelumnya disebut oleh resepsionis. Walter berpura-pura menjadi bocah kecil yang polos dan mengatakan kepada Pia kalau ibunya selalu bersikap jahat kepadanya. Ketika Pia berbalik untuk mengatur pencarian bersama Bose, Walter tiba-tiba menghilang. Kemudian terlihat bahwa Walter menuju bar, di mana semua penumpang terus minum dan bersenang-senang. Mereka tidak menyadari Walter sedang menyelinap di antara kerumunan dan diam-diam melukai orang-orang dengan giginya untuk menyebarkan virus. Sementara itu, kondisi Dan semakin memburuk, sempat dihampiri oleh seorang staf, tapi Dan menolak bantuan karena tak ingin diganggu, apalagi setelah tahu ledakan emosinya diunggah ke medsos. Dan pun melanjutkan masuk ke ruangan khusus staf dan tidak menyadari sedang diikuti oleh Walter. Ketika ingin masuk lebih dalam, tiba-tiba Walter ditahan oleh seorang petugas yang menjadi maskot. Sementara itu, Dan menyadari bahwa gigi-giginya mulai rontok dan seketika tubuhnya gemetar sampai akhirnya tumbang. Pada saat yang sama, Walter datang membuat Dan meminum darahnya, darah vampir murni. Hal ini memungkinkan Dan untuk berubah menjadi vampir yang lebih cerdas, berbeda dengan Tompa. Kemudian, Walter menunjukkan petugas maskot dalam keadaan terluka, yang mana dimaksudkan untuk menjadi santapan awal Dan sebagai vampir. Inga tankar, bara hunger.
Beberapa waktu kemudian, Walter menceritakan banyak hal, mulai dari usianya yang ternyata 143 tahun, lalu Walter juga menunjukkan bahwa luka-luka mereka sudah sembuh. Ya, tubuh mereka akan menyembuhkan hampir semua luka dan tidak akan pernah menua. Mereka hanya membutuhkan darah untuk bertahan hidup. Dan bertanya-tanya, apakah mereka adalah vampir? Walter menegaskan bahwa dirinya tidak menyukai istilah itu karena mitos tentang vampir banyak yang keliru. Walter menjelaskan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh salib, pasak, maupun sinar matahari. Mereka adalah makhluk kuno yang dulunya sangat ditakuti manusia, tapi kini sudah terlupakan. Walter juga menjelaskan tentang peraturan yang dimiliki oleh para tetua yang seharusnya mereka ikuti. Namun Walter mengaku sudah lelah dengan semua aturan itu dan ingin dihormati. Dan juga menginginkan hal yang sama, karena itu mereka berdua sepakat untuk bekerja sama. Sementara itu, salah satu korban mulai mendekati kerumunan orang. Lo melihatnya dan lagi-lagi mengambil foto orang itu. Sebelum pria itu mulai menyerang, Edith segera menemukannya dan membawa pria itu pergi. Di sebuah area kosong, Edith menghabisi pria itu dengan mematahkan lehernya lalu membuang jasadnya ke laut. Beberapa waktu kemudian, di toilet pria, Edith menemukan korban lain yang sudah terinfeksi dalam salah satu bilik. Ketika mendengar ada yang datang, Edith pun segera menghabisi si korban. Tindakan itu sempat menimbulkan kegaduhan, tapi pengunjung toilet akhirnya memutuskan untuk mengabaikan. Setelah itu, Edith memeriksa lorong-lorong kapal dan menemukan satu vampir lain. Edith membuat vampir perempuan itu mengikutinya, lalu dihabisi di tempat sepi. Kembali ke Lo yang menyadari ada wanita misterius yang tertangkap kamera. Wanita itu adalah Edith. Lo memperhatikan betapa mengerikannya Edith, sampai-sampai berpikir bahwa wanita itu adalah pembunuh berantai. Albin menganggap Lo terlalu berlebihan. Kemudian keduanya pergi ke ibu mereka. Ibu Albin bernama Sarah, sementara ibu Lo adalah Layla. Keduanya kakak adik. Sarah menggunakan kursi roda dan tidak menyalahkan Martin karena kembali minum. Menurut Sarah, Martin mengalami kesulitan karena harus merawat dirinya dan juga putra mereka. Meskipun demikian, Layla tetap bersikeras bahwa Sarah seharusnya meninggalkan Martin karena kebiasaan minum yang buruk tersebut. Namun Sarah ingin tetap bertahan karena ingin Albin tetap memiliki seorang ayah. Sarah juga menjelaskan bahwa semuanya akan jauh lebih sederhana jika Albin tidak pernah ada. Sayangnya Albin mendengar bagian terakhir itu tanpa memahami konteks pembicaraan mereka. Suasana canggung itu terputus ketika Lo juga tiba di sana. Albin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengabaikan ibunya. Lo kemudian menunjukkan foto Edith kepada mereka dan Albin menunjuk gigi Edith yang terlihat aneh di foto tersebut. Sarah menyimpulkan bahwa Edith pasti seorang pecandu. Ketika Albin menceritakan tentang koper yang bergerak, mereka tidak mempercayainya. Setelah itu, Lo bertanya kepada Layla, apakah Albin boleh tinggal bersama mereka malam ini karena Martin terus bertingkah buruk akibat mabuk berat. Merasa kasihan, Layla pun menyetujui permintaan itu, jadi Albin dapat menghindari sang ayah. Kita pindah ke karakter lain yang bernama Vincent yang bertemu dengan Marianne. Mereka akhirnya berbincang tentang nasib buruk masing-masing dalam urusan cinta. Diketahui bahwa Vincent berada di kapal itu untuk melamar sang kekasih, tapi malah ditolak dan kini malah terjebak bersama sang mantan. Mereka pun pergi ke bar untuk melanjutkan obrolan sambil minum. Untuk masalah Marianne yang melarikan diri dari Goran, Vincent meyakinkan Marianne harus meninggalkan masa lalu dan mulai menikmati hidup. Tak lama kemudian Goran datang dan agar tak terjadi kesalahpahaman maka Vincent pun izin undur diri ke toilet. Dalam perbincangan empat mata Goran dan Marianne, Goran meminta maaf karena ia tadi terlalu terburu-buru. Hal ini membuat Marianne menjadi lebih nyaman sehingga mulai siap untuk mencoba lagi bersamanya. Sementara itu Albin dan Lo menonton video yang sudah tersebar di sosial media. Mereka memperhatikan Edith sedang menatap Dan di dalam video itu. Karena mulai curiga, Albin mengajak Lo pergi ke kamar tempat ia sebelumnya melihat Edith, yang mana dekat dengan kamar Martin. Mereka mengetuk kamar itu, tapi tidak ada yang keluar. Pada saat yang sama, yang terbangun malah Martin yang mencari putranya. Takut ketahuan, dua sepupu pun memutuskan kabur.
Di salah satu koridor, Made terkejut ketika mendengar suara jeritan, tapi ketika memeriksa tak ada siapa-siapa. Tak mau mengambil resiko, wanita itu menuju resepsionis untuk melapor. Tak lama kemudian, Pia dan Bose dikirim untuk menyelidiki kejadian itu. Mereka pun berpencar dan mulai mengetuk setiap pintu kamar, tapi mereka temukan hanya orang-orang mabuk di mana-mana. Tiba-tiba saja, Bose meminta bantuan melalui radio. Pia langsung berlari ke lorong lain dan menemukan bekas telapak tangan berdarah di bingkai pintu. Bose tidak lagi menjawab panggilan radio, sehingga Pia masuk ke dalam kamar itu. Dari dalam terdengar suara geraman. Pia kemudian terlihat bertarung dengan sesuatu di dalam kegelapan. Setelah berusaha keras, ia berhasil membebaskan diri dan mengambil kapak pemadam untuk melanjutkan pertarungan. Saat Pia pergi, Edith melihat darah itu dan segera masuk ke kamar tersebut untuk memeriksa vampir mana yang sudah terbunuh. Sementara itu, di kamarnya sendiri, Made mendengar suara ketukan pintu dan membukakannya untuk sang sahabat, yang mana masuk dengan tatapan kosong seperti orang tersesat. Made melihat luka mengerikan di punggung sahabatnya dan mengira ia baru saja diserang. Tiba-tiba wanita itu merobek anting Made. Kita pindah ke Albin dan Lo yang mencari tubuh yang sebelumnya mereka lihat. Keduanya menemukan gigi-gigi berdarah di tempat itu. Lalu tak jauh dari sana, Dan merusak antena kapal sehingga semua komunikasi terputus. Hal ini segera berdampak karena para kru tiba-tiba kehilangan kontak dengan daratan. Walter bersama Dan kemudian masuk ke ruangan itu, namun kapten hanya mengabaikan karena sedang sibuk dengan urusan komunikasi sampai akhirnya. Sementara itu, kekacauan terjadi di bar. Seorang wanita berteriak meminta tolong dan kerumunan melihat seorang wanita membawa temannya yang berdarah ke tengah ruangan. Para staf segera menutup pintu tepat sebelum sekumpulan vampir mulai menghantamnya dari luar. Para tamu mencoba menggunakan ponsel mereka, tapi tidak ada satu perangkat pun yang berfungsi. Pindah ke kantor keamanan, Pia membersihkan semua darah dari tubuhnya sebelum mencoba memakai radio dan ponselnya, tetapi tetap tidak berhasil. Ketika atasannya Anti datang, Pia menjelaskan bahwa Bose telah tewas. Pia juga menjelaskan bahwa telah menghabisi seorang penumpang demi membela diri. Penumpang itulah yang menggigit Bose sampai mati. Namun Anti tidak percaya dengan ceritanya. Pia kemudian menunjukkan tompa dari monitor keamanan dan berkata bahwa pria itu pasti salah satu monster. Pia menegaskan bahwa mereka harus segera mengunci seluruh area. Sayangnya, lagi-lagi Anti tetap menganggap semua penjelasan itu omong kosong. Pada monitor CCTV, tiba-tiba saja terlihat Bose berjalan keluar dari kamar penumpang. Tak lama berselang, Ida juga muncul dari arah yang berlawanan, kemudian mendorong Bose ke kamar. Anti kini mulai percaya sehingga menghubungi kapten, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Anti kemudian memutuskan keluar untuk menyelidiki sendiri dan meminta Pia tetap mengawasi kamera. Pia melihat para petugas keamanan lain sedang berpatroli di lorong kapal dan berusaha untuk memperingatkan, namun semuanya sudah terlambat. Pia kemudian menghubungi resepsionis dan memperingatkan bahwa semua tempat hiburan harus ditutup, lalu memintanya menjauhkan orang-orang dari pintu bar. Di saat yang sama, Albin dan Lo mencoba memberitahu resepsionis bahwa orang-orang yang menggila sebenarnya adalah vampir, namun mantan petugas keamanan, Kale, yang juga mendengar, menganggap kabar itu hanya kepanikan, sehingga menyuruh para muda-mudi kembali kepada orang tua mereka. Di bar, wanita yang terluka tadi akhirnya meninggal dan temannya mencoba memberikan CPR tanpa menyadari bahwa itu adalah tindakan yang sangat keliru. Pia mulai berpatroli di lorong-lorong kapal dan menyuruh para tamu yang kebingungan kembali ke kamar masing-masing. Ia bertemu Dan yang berpura-pura terlihat normal. Pia menyadari bahwa bekas gigitan di tangan Dan sudah hilang dan teriakan seseorang membuat Pia pergi. Padahal di belakang meja, si resepsionis sedang dimangsa oleh Walter. Setelah selesai, Walter membawa Dan melewati seluruh bagian kapal. Ia juga mengajari Dan memerintah vampir-vampir buas tanpa akal, lalu membuat mereka ikut. Di lorong lain, Albin dan Lo terkejut melihat 4 vampir sedang memangsa 2 mayat. Lo mulai merekam kejadian itu dengan ponselnya, namun para vampir mendengar keberadaan mereka sehingga kedua anak itu harus segera melarikan diri. Pengejaran pun terjadi ketika semakin banyak vampir yang bermunculan. Kedua remaja itu kemudian bertemu Martin dan menyuruhnya ikut berlari.
Sementara itu, Sarah sedang mencari keluarganya dan juga terus menemukan vampir di lorong-lorong kapal. Ia menjalankan kursi rodanya secepat mungkin sampai tiba di depan pintu kamarnya, namun Dan bersama Walter terus berkeliaran di sekitar kapal sambil membawa para vampir mengikuti mereka. Sementara itu di bar, bartender menyadari suasana di luar tiba-tiba sepi. Ia melihat keluar dan memastikan bahwa makhluk-makhluk itu sudah pergi. Marianne dan orang-orang lain mulai bertanya-tanya, apakah mereka sebaiknya keluar? Namun mereka terhenti ketika wanita yang tadi digigit ikut berubah menjadi vampir. Saat wanita itu mulai menyerang, kerumunan panik dan berlari keluar dari bar. Sayangnya Vincent tertangkap. Jadi demi menyelamatkan yang lain, pria itu pun menahan para vampir di dalam bar. Kom igen. Get the fuck out, go! Setelah menghindari setiap lorong yang dihadang vampir, Marianne menyadari bahwa ia tanpa sengaja membawa akses card milik Vincent. Karena itu ia mengajak Goran untuk menuju ke kamar Vincent dan menunggunya di sana. Dalam prosesnya, mereka melihat seorang gadis kecil menangis di sudut lorong, namun kita pindah ke area spa. Salah satu vampir terus berusaha mendobrak pintu hingga merusak kuncinya. Ketika vampir itu masuk, ia tidak menemukan siapapun karena Martin, Lo, dan Albin ternyata bersembunyi di dalam jacuzzi. Pada saat itu, telepon kabel berbunyi. Vampir tersebut langsung bergegas ke meja depan. Di sana ia menemukan petugas spa dan mulai memangsanya. Itu menjadi suatu kesempatan bagi Albin dan keluarganya untuk melarikan diri. Di ruang staf, seluruh kru kapal berkumpul untuk membahas soal situasi yang terjadi. Setelah menunggu cukup lama, Pia menyadari bahwa kapten tidak akan datang. Karena itu ia memutuskan untuk memimpin rapat tersebut. Pia memberitahu semua orang bahwa ada sesuatu yang menular dan membuat orang-orang menjadi brutal. Ia tidak menyadari bahwa Edith diam-diam menyelinap masuk ke ruangan itu. Ketika Anti akhirnya datang, ia memastikan tak ada seorang pun di ruang kendali. Anti tidak tahu harus berbuat atau berkata apa, sehingga Pia kembali mengambil alih rapat. Pia mengumumkan bahwa ia dan Anti akan menerobos masuk ke ruang kendali untuk menghentikan autopilot. Jika tidak, maka kapal akan terus bergerak sampai akhirnya menabrak pelabuhan. Setelah kapal berhenti, mereka bisa menurunkan skoci penyelamat. Pia juga mengatakan bahwa siapapun yang bersedia menjadi sukarelawan boleh keluar untuk membantu penumpang yang masih tersesat, tapi tidak ada paksaan. Sangat disayangkan, rapat itu harus dihentikan ketika gerombolan vampir menerobos masuk. Seorang koki mencoba menghadapi, tetapi Ursäkta att jag är sen. Kekacauan pun menguasai ruangan, sementara Pia berusaha bertahan dari serangan salah satu vampir. Namun, Dan menghentikan vampir itu karena ia menganggap Pia sebagai miliknya. Tiba-tiba Edith menyerang Dan dengan alat pemadam api. Ia mendorong Dan keluar dari ruangan sambil memperingatkan agar menjauh dari Walter. Edith menyalahkan Dan karena dianggap telah menanamkan ide-ide buruk pada Walter, padahal sebenarnya semua ini telah direncanakan oleh Walter sendiri, dan justru Edith yang mendorongnya menjadi seperti itu. Dan pun sempat membalas serangan Edith, tapi segera Walter menghentikan dan menyuruh Dan pergi. Setelah itu terjadilah pertengkaran antara ibu dan anak tentang aturan lama dan bagaimana vampir seharusnya bersikap. Walter marah karena merasa sang ibu telah mengutuknya menjalani kehidupan abadi seperti ini. Ia juga mengatakan bahwa membenci Edith lalu melarikan diri. Di dek kapal, orang-orang dengan panik mengambil pelampung dan berusaha naik ke skoci penyelamat. Albin datang bersama keluarganya, tapi menolak pergi karena masih ingin mencari Sarah. Sementara Goran yang melihat semua itu dari jendela, bersama-sama Marianne sepakat untuk mencoba mencapai skoci. Tak lama setelah Goran dan Marianne pergi, Vincent akhirnya tiba di kamar tapi tidak bisa masuk karena akses cardnya ditinggal di dalam. Setelah para vampir meninggalkan ruang staf, para korban yang selamat membantu Pia berdiri. Pia merasa sakit sehingga meminta Kale pergi ke ruang kendali bersama Anti. Setelah mereka pergi, Pia mulai menyadari bahwa aroma darah sedang memanggilnya. Wanita itu mengambil borgol lalu menjerat diri ketika merasakan perubahan itu mulai terjadi.
Saat Kale dan Anti menaiki tangga, Anti mulai merasa sedikit pusing. Meski begitu, mereka tetap berjalan sampai akhirnya tiba di ruang kendali. Mereka segera menyadari bahwa semua peralatan di dalam ruangan itu sudah hancur. Tiba-tiba, Kapten menghantam jendela dan memperlihatkan bahwa ia juga sudah berubah menjadi vampir. Karena mereka jelas tidak bisa masuk ke ruangan itu, mereka menyadari bahwa cara lain adalah menghentikan mesin kapal. Masalahnya, mesin itu berada di dek paling bawah dan perjalanan ke sana hampir mustahil untuk dilewati. Pada saat itu, Kale dan Anti melihat kerumunan orang sudah menurunkan skoci. Lalu mereka berlari untuk mencoba menghentikan, namun semuanya sudah terlambat. Karena kapal masih melaju kencang, skoci itu pun tenggelam begitu menyentuh permukaan laut. Hanya beberapa orang yang tertinggal di kapal, termasuk keluarga Albin dan pasangan lansia. Mereka meminta bantuan Kale dan Anti. Kale dan Anti pun setuju agar mereka tetap bersama sambil mencari jalan keluar. Di lorong-lorong kapal, Edith berpindah dari satu vampir ke vampir lain dan menghabisi mereka dengan mematahkan lehernya. Akhirnya, ia menemukan Pia yang juga sudah berubah menjadi vampir buas tanpa akal. Sadar bahwa diri membutuhkan bantuan untuk mengakhiri semua ini, Edith memberikan Pia darahnya. Setelah Pia melewati masa perubahan, Edith memperlihatkan foto Walter yang ada di dalam liontin. Edith menjelaskan bahwa Walter dulu meninggal karena tuberkulosis. Karena tidak rela kehilangan anaknya, Edith membawa jasad Walter kepada para tetua dan meyakinkan mereka untuk menyelamatkan putranya. Sejak saat itu, Edith dan Walter berkeliling dunia agar tidak menarik perhatian. Namun, selama bertahun-tahun, Walter menjadi semakin suka memberontak. Edith menegaskan bahwa mereka harus bekerja sama untuk menghentikan gerombolan vampir itu. Lalu, Edith mematahkan tangan Pia agar bisa melepaskannya dari borgol. Ya, itu sekaligus menunjukkan kekuatan penyembuhan instan para vampir. Namun setelah itu, Pia harus segera meminum darah. Tak lama kemudian, Pia sempat menatap seorang wanita muda yang tersesat. Namun dia membiarkan wanita itu pergi karena tak ingin menyakiti orang tak bersalah. Tentunya ini membuat Edith bingung, karena jika tidak makan, maka Pia tak punya kekuatan. Untungnya tak berselang lama, seorang wanita ketus datang. Wanita ini memang sejak awal menghina Pia, sehingga setelah itu, Edith mengajarinya cara menghabisi korban agar tidak bangkit menjadi vampir. Pia merasa bersalah akan hal itu, namun Edith mengingatkan bahwa para korban kini sudah menjadi monster, dan jika wabah itu tidak dikendalikan kini, semuanya akan menyebar ke daratan. No, wait. Setelah menghabisi 2 vampir lagi, Edith berhasil meyakinkan Pia untuk bekerja sama. Mereka berjalan menyusuri koridor dan menghabisi setiap vampir yang mereka temui sembari mencari Dan. Namun, Pia menyadari cara itu terlalu memakan waktu, jadi mereka harus mencari cara lain. Di ruang hiburan, Dan menemukan Nadia yang sedang menangis di balik peralatan panggung. Dan mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa Nadia adalah orang yang istimewa, tetapi dengan cepat ucapannya bernada menyeramkan ketika Dan berkata membutuhkan seseorang untuk berbagi keabadian. Saat Dan mengatakan bahwa ia mencintai Nadia, Nadia menjawab bahwa ia lebih baik mati daripada bersama Dan. Akhirnya, setelah itu, Dan mengambil mikrofon dan mulai bernyanyi. Ketika Walter datang menemui, Dan segera marah dan menyebut Walter menyedihkan karena tidak berani menghabisi sang ibu, lalu menegaskan bahwa hanya ada satu alfa, dan akhirnya mengambil topi kapten yang ada di kepala Walter. Di dapur, kelompok Albin mencari pisau dan benda-benda lain yang bisa mereka gunakan sebagai senjata. Goran memanfaatkan kesempatan itu untuk mengakui kepada Marianne bahwa ia mantan narapidana, dan di sanalah ia bertemu dengan teman-teman geng bapak-bapak. Sementara itu, Lo dan Albin masih mencoba meyakinkan yang mereka hadapi adalah vampir, serta yakin bahwa Edith adalah pemimpinnya berdasarkan foto yang tak sengaja mereka ambil. Di tengah itu, Anti secara diam-diam menyembunyikan luka gigitan pada tangannya. Mungkin ini yang membuat pria itu selalu membantah tentang vampir. Ia khawatir gigitan itu akan membuatnya terinfeksi. Kale melihat telepon internal yang ternyata masih berfungsi, sehingga meminjamkannya kepada Albin untuk menggunakan.
Albin terkejut ketika mendengar suara sang ibu. Pemuda itu berjanji akan menyelamatkannya, tapi Sarah malah meminta agar Albin pergi menyelamatkan diri, tak perlu memikirkan dirinya. Ketika Martin mengambil alih telepon dan mencoba berkomunikasi, Sarah segera diam dan menutup telepon itu. Kelompok itu kemudian menyadari bahwa Anti menghilang. Ternyata kepala petugas keamanan itu sedang berada di ruangan lain. Dia memperlihatkan bekas lukanya, lalu memutuskan untuk mengakhiri segalanya karena tak ingin menjadi monster haus darah. Ketika kelompok itu sampai di lift, salah satu vampir mengikuti sehingga mereka buru-buru menutup pintu lift. Beberapa saat kemudian, kelompok itu tiba di ruangan mesin. Lalu para pria mulai berdebat tentang cara menghentikan kapal. Lo menyela mereka dengan menunjuk tombol darurat. Begitu tombol itu ditekan, mesin kapal seketika berhenti dan sebagian besar lampu-lampu padam. Melihat hal itu, Pia memberitahu Idet bantuan akan tiba sekitar 1 jam lagi. Idet sadar bahwa Pia benar soal rencana lain, lalu ia berpikir mereka harus membakar kapal. Awalnya Pia menolak, tapi Idet mengingatkannya bahwa jika semua ini tidak dihentikan, virus vampir akan menyebar ke daratan, bahkan tidak menutup kemungkinan Putri Pia juga akan terinfeksi. Setelah Pia setuju, Idet menjelaskan bahwa mereka harus menggiring semua vampir ke garasi dan membuat mobil-mobil di sana meledak. Pia kemudian meyakinkan Idet agar mereka berpencar supaya bisa menjangkau lebih banyak area. Sementara itu, kelompok Albin terus bergerak. Pada suatu momen, ternyata ada salah satu vampir yang mulai menyerang. Namun dengan licik, Martin menggunakan Lo sebagai tameng dan untungnya setelah itu, semua orang menatap Martin dengan jijik, sementara ia berdalih bahwa melakukan itu demi melindungi Albin. Namun Albin juga marah kepadanya dan bertekad akan menyelamatkan Sarah dengan atau tanpa bantuan Martin. Akhirnya Martin pergi sendirian untuk mencari skoci lain, sementara Albin secara diam-diam meninggalkan kelompok sehingga Lo menyusul untuk mencarinya. Kita pindah ke Pia yang tiba di resepsionis dan menggunakan mikrofon untuk mengumumkan kepada para penyintas agar pergi ke lokasi skoci. Dan datang untuk menghentikannya, lalu segera sadar bahwa Pia telah berubah menjadi vampir cerdas. Pia lalu memberitahu Dan tentang rencana Idet, mengajak Dan bekerja sama untuk menghentikan Walter, namun Dan justru mengurung Pia di dalam sel. Setelah berjanji akan kabur menggunakan skoci, Dan mematikan sistem pemadam api kapal. Di dek bawah, Idet menemukan seorang penyintas yang meminta pertolongan. Ia membiusnya, melukai tubuhnya, lalu menyeretnya ke sepanjang kapal. Jadi bau darah dari tubuh pria itu membuat para vampir lain mengikuti Idet. Di koridor, Vincent mendengar suara isak tangis sehingga mengikutinya. Dan ternyata itu adalah Made yang sedang bersembunyi di balik troli. Tak lama kemudian terdengar pengumuman dari Kale yang mengarahkan semua penyintas ke skoci. Ini membuat Vincent dan Made pun pergi bersama. Mereka berhasil bersembunyi di dalam lift sebelum Idet melintas, diikuti oleh para vampir yang ada di sekitarnya. Sementara itu, Albin dan Lo akhirnya bertemu kembali. Sebelum mereka melihat semua vampir berjalan bersama dalam satu rombongan, Walter juga keluar setelah mendengar keributan itu, lalu sempat menatap mata para muda-mudi, tetapi ia mengabaikan dan memilih menyusul gerombolan vampir. Ketika Albin dan Lo akhirnya sampai di kamar keluarganya, mereka menemukan Sarah yang sudah tergeletak tak bernyawa. Tentu saja ini membuat Albin terpukul. Untungnya Lo ada di sisinya sehingga segera menguatkan. Pada saat yang sama, Goran dan Marianne juga terpisah dari kelompok untuk mencari teman-teman Goran. Sayangnya kamar-kamar yang mereka datangi semuanya kosong. Keduanya kemudian berpikir bahwa mungkin ini adalah saat-saat terakhir mereka, jadi sama-sama mengungkapkan perasaan. Di garasi, Idet akhirnya meletakkan tubuh Sandra yang ia bawa dan membiarkan para vampir menyantapnya. Setelah itu, ia mulai menyiram bensin ke sekitar. Ia juga menuangkan bensin ke dalam van, lalu membiarkan oven menyala. Ketika mencari pemantik api, Idet menemukan album foto lama dan tersentuh oleh kenangan yang ada di dalamnya. Tak lama kemudian, Walter datang dan memeriksa sang ibu, sekaligus meminta maaf. Pemuda itu mengakui kesalahan dan memeluk erat sang ibu. Idet memang memaafkan, tapi mengaku sudah tidak sanggup lagi menjalani semua ini, sehingga api dengan cepat menyebar ke lorong-lorong dan akhirnya mencapai Dan yang berusaha melindungi diri di balik gitar yang menurut saya konyol. Ketika alarm aktif, Lo berhasil membujuk Albin untuk bergerak. Sayangnya pada saat yang sama, Goran muncul di depan pintu dengan kondisi sudah menjadi vampir.
Martin dengan mudah menyingkirkan Lo dan kembali berusaha menyerang Albin. Untungnya di saat terakhir, Sarah bangkit sebagai vampir dan segera menyerang Martin. Momen itu dimanfaatkan oleh Lo untuk segera menarik Albin pergi. Sementara itu, Vincent dan Maddie masih terus berlari menuju Scotchy sembari menghindari para vampir. Terlihat juga para penyintas lain yang sebelumnya mengurung diri di kamar, kini berhamburan keluar dengan tujuan yang sama. Goran dan Marianne juga ikut menuju Scotchy, hanya saja sangat disayangkan. Salah satu vampir menyerang, yang mana membuat Goran mengorbankan diri demi menyelamatkan Marianne. Ketika asap mulai memenuhi setiap sudut kapal, Kale mendengar suara Pia. Ia menemukan radio di dekat mayat dan menggunakannya untuk mengetahui lokasi Pia terjebak. Tak lama kemudian, Kale pun tiba di lokasi Pia. Melihat bekas gigitan di leher Pia sempat membuat Kale mundur, namun Pia menjelaskan bahwa mereka harus menghabisi semua vampir dan kini mungkin hanya dirinya satu-satunya yang mampu melakukan. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke ruang kamera untuk menyusun rencana evakuasi. Kale sempat kehilangan fokus ketika melihat Vincent berada di antara tumpukan mayat, tetapi Pia mengingatkannya agar tetap berkonsentrasi. Sementara itu, saat menuju ke Scotchy, kaki Maddie terluka dan kini mereka sedang dikejar salah satu vampir. Jadi satu-satunya cara adalah membaur dengan mayat dengan berpura-pura mati. Cara itu terbilang berhasil membuat si vampir pergi. Maddie tak sengaja menginjak mainan, tapi untungnya Pia datang tepat waktu. Saat api mulai mencapai dek atas, Pia terus berlari dari satu kamar ke kamar lain untuk membantu para penyintas melakukan evakuasi. Di luar, Kale memandu semua orang menuju Scotchy. Ketika Lo dan Albin tiba, mereka sangat lega karena kembali bertemu dengan Layla, ibu Lo, yang juga selamat. Layla pun berterima kasih kepada Kale yang selama ini telah menjaga Lo dan Albin, lalu mereka semua pun naik ke Scotchy. Setelah penyintas terakhir masuk, Kale juga ikut masuk bersama Maddie, Vincent, dan Marianne tentunya. Sementara Marianne mencari pelampung, Maddie melihat seseorang menutupi wajahnya dengan selimut. Saat ditarik, ternyata terungkaplah bahwa itu adalah Dan. Pria itu mencoba berbohong, mengatakan dirinya bukan vampir. Untungnya Pia datang untuk segera menghentikannya. Karena terdesak, Dan pun menjadikan Maddie sebagai sandera. Tapi Pia tak peduli dan tetap akan menghabisi Dan, sehingga pria licik itu pun melarikan diri. Pia masih tetap mengejar, sampai akhirnya pertarungan brutal terjadi di area resepsionis. Awalnya Dan mengungguli, bahkan sampai nyaris membuat Pia terbunuh. Untungnya Kale datang membantu dengan menyerahkan senjata dan kembali ke Scotchy terakhir. Pia sadar bahwa diri bukan lagi manusia sehingga tidak layak selamat. Namun karena Kale mohon dan memaksa, jadi Pia juga ikut bersama rombongan itu. Seluruh penyintas akhirnya meninggalkan kapal Baltic Charisma dan semua orang menangis lega ketika melihat kapal itu perlahan hancur dilalap api. Saat matahari terbit, beberapa helikopter terlihat mendekat. Sementara itu di sebuah pulau terdekat, seseorang terlihat sedang bermain bersama anjing di sekitar pantai. Siapa sangka di tengah keseruan bermain, mereka menemukan dan tamat. Baltic Charisma awalnya menjadi tempat liburan ribuan penumpang, lalu berubah menjadi mimpi buruk berdarah. Wabah vampir menyebar dengan sangat cepat setelah Walter mulai menggigit para penumpang, sementara Dan yang awalnya hanya manusia biasa berubah menjadi vampir cerdas setelah meminum darah Walter. Dari sinilah kekacauan semakin tak terkendali, karena Dan tidak hanya ikut menyebarkan wabah, tapi juga melihat diri sebagai pemimpin baru para vampir. Yang membuat situasi semakin berbahaya adalah para vampir dalam cerita ini tidak sepenuhnya mengikuti mitos klasik. Mereka tidak takut salib, pasak, ataupun sinar matahari, sehingga manusia biasa hampir tidak punya cara untuk melawan mereka. Satu-satunya cara yang terlihat efektif adalah menghancurkan tubuh mereka secara langsung, terutama mematahkan leher agar korban yang digigit tidak bangkit kembali sebagai vampir baru.
Edith sebenarnya bukan penjahat murni, melainkan sosok ibu yang terjebak oleh keputusan masa lalunya sendiri. Dulu, Walter meninggal karena tuberkulosis. Lalu Edith membawa jasad anaknya kepada para vampir tua agar ia bisa diselamatkan. Walter memang hidup abadi, tapi kehidupan itu berubah menjadi kutukan panjang. Karena ia harus terus hidup sebagai anak-anak selama lebih dari 100 tahun, berpindah dari satu tempat ke tempat lain agar rahasia mereka tidak terbongkar. Rasa terkekang itulah yang membuat Walter akhirnya memberontak. Ia lelah mengikuti aturan para tetua dan ingin dihormati sebagai makhluk kuat. Namun semakin lama, pemberontakannya justru membuka jalan bagi bencana besar di kapal. Karena semakin banyak penumpang yang berubah menjadi vampir liar yang hanya mengikuti rasa lapar. Satu karakter lagi yaitu Dan menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya karena setelah Walter membuatnya meminum darah vampir, Dan berubah menjadi vampir cerdas yang masih bisa berpikir, memerintah, dan menyusun rencana. Ia bahkan mulai menantang Walter, merebut posisi sebagai alpha, lalu memanfaatkan kekacauan di kapal untuk membangun kekuasaan barunya. Di sisi lain, Pia mengalami perubahan yang tragis, tetapi tidak lantas kehilangan nurani sepenuhnya. Edith memberinya darah agar Pia menjadi sosok yang berada di antara dua dunia, bukan lagi manusia sepenuhnya, tetapi juga belum sepenuhnya kehilangan sisi kemanusiaannya. Karena itulah, Pia menjadi tokoh penting di akhir cerita. Ia tahu bahwa wabah ini tidak boleh sampai mencapai daratan, sebab jika satu saja vampir berhasil keluar dari kapal, kekacauan bisa menyebar ke seluruh daratan Eropa. Pia awalnya menolak rencana Edith untuk membakar kapal karena masih ada manusia yang hidup, tetapi ia juga sadar bahwa ancamannya terlalu besar untuk dibiarkan. Konflik keluarga Albin juga mencapai titik puncaknya di akhir. Martin, sang ayah, berkali-kali menunjukkan sifat pengecut dan egois, bahkan sempat menjadikan Lou sebagai tameng untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika Martin akhirnya berubah menjadi vampir dan menyerang Albin, Sarah yang juga sudah bangkit sebagai vampir justru melindungi anaknya. Ini menjadi penebusan terakhir Sarah sebagai ibu, karena meskipun ia sudah berubah, nalurinya untuk melindungi Albin masih tersisa. Terakhir, meskipun kapal sudah terbakar dan banyak vampir mati, satu makhluk berhasil keluar dari tragedi itu dan mencapai daratan. Artinya, ending film ini sengaja dibuat menggantung. Para penyintas memang berhasil selamat dari kapal, tetapi ancaman vampir masih hidup. Gadis vampir di pantai menjadi petunjuk bahwa bencana yang tadinya terkurung di dalam kapal, kini berpotensi menyebar ke dunia luar. Ada lanjutannya nggak bang? Sejauh ini belum ada, tapi jika memang ada, saya pikir awal pembukanya kemungkinan besar dari adegan gadis vampir yang terdampar di pantai. Orang yang menemukannya mungkin mengira dia hanya korban selamat biasa, lalu membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Dari situlah masalah dimulai, karena begitu merasa lapar, ia mulai menyerang orang-orang di pulau itu. Jadi ancaman yang sebelumnya terkunci di kapal, akhirnya benar-benar bocor ke dunia luar. Pia juga bisa jadi pusat cerita film kedua. Dia selamat bersama Kale dan para penyintas, tetapi statusnya rumit karena dia sekarang sudah menjadi vampir cerdas. Pihak berwenang mungkin tidak tahu apakah harus memperlakukannya sebagai korban atau ancaman. Pia sendiri pasti tersiksa karena ia masih punya hati nurani, tapi tubuhnya tetap membutuhkan darah untuk bertahan hidup. Konflik besarnya bisa muncul ketika pemerintah atau militer mulai menutupi tragedi kapal Baltic Charisma. Mereka mungkin menyebutnya sebagai kecelakaan kapal, padahal para penyintas tahu bahwa penyebab sebenarnya adalah vampir. Dari sini cerita bisa menjadi lebih besar, yaitu melawan vampir dan juga melawan pihak yang ingin menyembunyikan kebenaran. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!